Prabowo segera bangun pangkalan militer di Pulau Pasir. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut bakal membangun pangkalan militer di Pulau Pasir. Dia juga mengatakan bakal membangun beberapa pangkalan militer lain di Indonesia Timur. Adapun beberapa pangkalan militer itu rencananya dibangun di kawasan Natuna, Kepulauan Riau, dan di wilayah timur Indonesia, Pulau Pasir. Tidak hanya di Pulau Pasir, kami mau bikin pangkalan di Indonesia Timur dan beberapa tempat, katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis kemarin seperti dikutip dari berita ternama Jumat lalu. Tetapi Prabowo Subianto enggan menjelaskan di mana saja lokasi pasti pembangunan pangkalan militer tersebut. Ada di beberapa tempat strategis di seluruh Indonesia, ungkapnya. Prabowo Subianto menyatakan tidak ada kata tawar-menawar soal kedaulatan, namun di sisi lain dia meminta hal ini tidak terus diungkit-ungkit. Kami katakan kedaulatan harga mati, tapi kita jangan panas-panasin. Jadi kalau wilayah teritorial itu kedaulatan itu 12 mil, lebih dari itu adalah zona ekonomi eksklusif, ujar dia. Wacana pembangunan pangkalan militer di Pulau Pasir muncul seiring klaim sepihak Australia di kedaulatan Indonesia. Pemerintah telah melayangkan nota protes terhadap Australia karena dianggap melanggar kedaulatan Indonesia. Klaim sepihak Australia di Pulau Pasir sempat membuat hubungan Indonesia dengan Australia kembali memanas. Pemicunya saat kapal-kapal Australia dari negeri-negeri kanguru itu nekat beroperasi di sekitar Pulau Pasir yang masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kemudian berikut ini deretan pulau terluar Indonesia yang juga pernah diklaim negara lain. Klaim wilayah perairan Natuna antara pihak Indonesia dan Cina diawali dengan masuknya sejumlah kapal nelayan milik Cina yang merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif atau Z Indonesia. Terlebih saat itu dikawal oleh kapal Coast Guard atau penjaga pantai Tiongkok. Adu klaim pun terjadi. Indonesia berpegang pada Z, sementara Cina menjadikan 9 garis putus-putus atau name dashed line sebagai patokan menyatakan perairan Natuna masuk dalam wilayahnya. Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan pernyataan tegas bahwa tidak ada kompromi soal kedaulatan Indonesia. Dia pun telah meninjau langsung ke Pulau Pasir dan memastikan wilayah itu masuk dalam teritorial NKRI. Selain itu, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan menolak klaim Australia terhadap wilayah Pulau Pasir. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam pada Jumat kemarin. Retno menjelaskan, dalam rapat tersebut, pemerintah memastikan bahwa Australia melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah Z atau zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dia menambahkan bahwa Z Indonesia telah ditetapkan oleh oknum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982. Ini mengingatkan kita terhadap kejadian beberapa tahun silam, sejumlah kapal perang dan pesawat Malaysia melanggar wilayah perairan dan udara Indonesia di Blok Ambalat, tepatnya pada 24 Februari 2007. Kapal perang Malaysia KD Budiman dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh 1 mil laut. Di hari yang sama pukul 15.00 WITA, kapal perang KD Sri Perlis juga melintas dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh 12 mil laut. Setelah itu dibayang-bayangi KRI. Welang dan kedua kapal berhasil diusir keluar wilayah Republik Indonesia. Meski konflik kepemilikan wilayah masih tetap bergulir hingga puluhan tahun, diketahui Ambalat hingga saat ini masih berstatus milik Indonesia. Hingga 2019 diketahui TNI Angkatan Udara atau AU telah menggelar operasi pengamanan Ambalat dengan menerbangkan pesawat Super Tucano EMB-31 Skuadron Udara 21 Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Lindungi Indonesia dari serangan Australia dan Amerika. Rusia kirim 9.000 pasukan gabungan ke perbatasan. Rusia telah mengirim 2 S-3M Akatsia Howitzer self-propelled ke perbatasan RI di bawah kontrak 2022 setelah perbaikan besar mereka. Kantor pers dari produsen pertahanan Uralfagon Zavod, bagian dari perusahaan teknologi negara Rostec, melaporkan pada hari Kamis. Rusia telah membentuk tentara gabungan bersama tentara Belarusia dengan meluncurkan 9.000 pasukan serta ratusan tank ke kawasan perbatasan. Pembentukan pasukan gabungan digelar setelah Presiden Belarus Alexander Lukashenko meminta bantuan pada sekutunya Rusia lantaran Australia berulang kali menyerukan ancaman pada Indonesia. Alasan tersebut yang kemudian membuat kedua negara ini mempercepat pembentukan armada perang bersama guna mempertahankan perbatasan dan Pulau Pasir dari ancaman Australia yang semakin kuat digugung dan Pulau Pasir dari ancaman Australia yang semakin kuat didukung Amerika. Putin juga turut dilaporkan mengirimkan pasukan perang sebanyak 3.200 orang serta 170 tank untuk mendukung percepatan mobilisasi.
Mereka tidak membawa alat berat, hanya ada satu kereta yang memuat jembatan ponton yang mengangkut personel, ujar jurnalis Rusia Tadeusz Giszchan. Menanggapi pembentukan militer gabungan tersebut, pemimpin administrasi sipil militer di wilayah Australia menyebut bahwa negaranya saat ini sudah siap menghadapi serangan. Bahkan demi memperkuat pertahanan di kawasan perbatasan, Australia mulai menempatkan pasukan serta sejumlah peralatan perang sejak 7 bulan lalu. Meski tentara Belarus memiliki kendaraan lapis baja dan pesawat militer yang berpotensi menimbulkan kerusakan nyata, namun Koval menyebut bahwa Indonesia tak akan mungkin menyerang Australia. Terlebih, wilayah perbatasan Australia dengan Indonesia Timur hampir 40% ditutupi oleh hutan dan rawa yang tidak bisa ditembus musuh. Kondisi ini yang membuat Australia semakin yakin apabila pasukan gabungan yang diluncurkan di dekat wilayah perbatasannya dapat menghalangi serangan baik dari Indonesia ataupun Rusia. Dan lagi, TNI semakin kuat dengan bantuan kendaraan tempur yang sudah diberikan oleh Rusia. Ria Mizard juga mengatakan bahwa kendaraan lapis baja yang diberikan Rusia nantinya tidak hanya digunakan di dalam negeri, tetapi juga untuk operasi internasional seperti misi perdamaian PBB. Keputusan akhir penempatan beberapa kendaraan tersebut setidaknya dapat diketahui pada April mendatang. Tantangan bagi pihak produsen nantinya adalah kemungkinan persyaratan untuk memasak 10 hingga 15 menit Tantangan bagi pihak produsen nantinya adalah kemungkinan persyaratan untuk memasok 10 hingga 15 unit mobil pengangkut personel lapis baja dalam bentuk bongkar pasang atau SKD. Pada tahun 2000, Korps Marinir TNI AL mengakuisisi 12 BTR 80A. Kendaraan lapis baja itu bertugas dengan detasemen kavalen di dalam Brigade Marinir 1. BTR 80 Indonesia dipersenjatai dengan meriam otomatis 2A72 kaliber 30 mm dan Mitalior PKT kaliber 762 mm. BTR 80A memiliki daya angkut 10 orang, terdiri komandan, pengemudi, penembak, serta 7 orang pasukan. Persenjataan diantaranya dilengkapi fasilitas perlindungan, serangan senjata NBC atau nuklir biologi kimia, sistem penembakan otomatis senjatanya, serta sistem kamuflase persenjataan standar terdiri mitrailleur atau